Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala nabil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim tasliman. Khususan lahadatul mu'azzam wal mukarram Guru Agung Pengarsa Bahanom Sayyidi Syekh Muslahil Fatah Ja'alifin Jajallah Ta'ala Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu, ikhwan akhwat saudara yang berbahagia. Kemudian di dalam kitab beliau Miftahus Sudur di halaman 265 terbitan tahun 1990 Pengarsa Bahano menyebutkan sebuah ayat Allah di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin." Dialah Allah yang telah mengutus kepada kaum yang ummi seorang rasul, seorang utusannya pada mereka agar membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, mensucikan jiwa mereka, mengajarkan mereka Alkitab dan hikmah karena sebelumnya mereka benar-benar berada di dalam kesesatan yang nyata. Bapak Ibu, jadi Allah telah mengutus seorang utusan kepada kaum yang ummi. Siapa utusan Allah di sini? Yaitu utusan sebagaimana yang dijelaskan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha yab'atsu li hadhil ummah ala ra'si kulli mi'ah sanah man yujaddidu laha dinaha. Sesungguhnya Allah mengutus untuk umat ini pada setiap awal 100 tahun seseorang yang akan memperbaharui untuk umat ini perihal agama mereka. Jadi utusan Allah itu siapa? Yaitu Syekh Mursyid untuk di zaman kita sekarang ini. Nah, ini sudah ada saya jelaskan di episode Syekh Mursyid ya Bapak Ibu. Ada perbedaan antara Nabi dan utusan, antara Nabi dan Rasul. Nabi sudah ditutup, Rasul belum ditutup. Makanya sebagaimana dalam sabda beliau tadi, utusan Allah masih terbuka dan Allah mengutus para utusannya itu di setiap pangkal 100 tahun. Nah, di zaman kita yaitu Syekh Mursyid. Mereka inilah yang disebut dengan Khalifatul Rasulillah. Mereka inilah wakil-wakil baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Quran Pengarsa Bahano menjelaskan dalam kitab beliau, seorang syekh yang arif, seorang Syekh Mursyid merupakan nuwabun anhu sallallahu alaihi wasallam, wakil-wakil baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi ta'limin nasi adabuddin al-zahirah wal batinah, yang mengajarkan kepada manusia adab-adab yang bersifat zahir maupun batin. Wal adab al-batinah as'abu munalan minal adab al-zahirah, karena adab batin itu jauh lebih sulit diperoleh ketimbang adab-adab zahir. Jadi ini fungsi utama eksistensi para utusan di setiap abad untuk melakukan tajdid di dalam agama kita ini, terutama pada dimensi yang bersifat batiniah, pada dimensi yang bersifat spiritual. Lalu kepada siapa beliau-beliau itu diutus? Wakil-wakil Rasulullah SAW itu diutus, yaitu kepada al-ummiyin, kepada kaum yang ummi. Apa itu ummi? Di dalam berbagai kitab tafsir dijelaskan al-ummiyin itu artinya qaumun la yaqra wa la yaktub, yaitu suatu kaum yang tidak pandai membaca, tidak pandai menulis, tidak pandai membaca, tidak pandai menulis. Nah, kita kan bisa bayangkan ya Bapak Ibu sekalian, misalnya di zaman kita sekarang mayoritas umat manusia di zaman sekarang itu tidak pandai membaca, tidak pandai menulis. Apa yang terjadi? Wah, mungkin kehidupan ini akan lebih hidup ya Bapak Ibu. Kehidupan ini akan lebih ekspresif, lebih penuh warna. Informasi, wawasan, pengetahuan disampaikan, diperoleh melalui lisan, melalui ucapan lidah. Nah, itu kan nanti hafalan-hafalannya jadi jago-jago ya Bapak Ibu. Maka orang-orang yang dahulu, orang-orang yang al-ummiyin, yang tidak pandai membaca, tidak pandai menulis, tetapi kan hafalannya luar biasa ya Bapak Ibu. Hafalannya terus-menerus terlatih di setiap hari. Karena memang pada masa itu belum banyak tulisan yang mencatat atau mengikat ilmu-ilmu. Mereka hanya mengandalkan ingatan, hafalan, dan mereka latihkan hal ini setiap hari.
maka tentu saja hafalan dan ingatan mereka menjadi sangat kuat. Jadi otomatis kecerdasan spiritual itu meningkat. Mereka lebih dekat dengan kehidupan ini, sangat dekat dengan kenyataan hidup ini, sangat realistis. Jadi spiritual itu apa sih? Indikasi nyatanya ya kita menjalani kehidupan ini dengan spiritual, kita menjalani kehidupan ini dengan penuh realistis. Batin benar-benar hudur, benar-benar mindfulness, benar-benar penuh kesadaran, hudurul qalbi ma'allah. Kita betul-betul hidup dengan kenyataan hidup kita di kekinian kita. Inilah spiritual. Kita makin dekat dengan kehidupan ini, maka semakin cerdas pula spiritual kita. Karena kalau kita lihat di zaman sekarang, itu kan komunikasi, ilmu, pengetahuan, dan teknologi luar biasa sekali. Tetapi kita seringkali melakukan komunikasi dengan tulisan, dengan WhatsApp, dengan Line, dan sebagainya. Ilmu-ilmu juga jarang kita peroleh dengan mendengar, tapi dengan membaca. Karena sudah banyak jurnal, sudah banyak buku-buku elektronik di zaman kita sekarang ini. Ya kita dimudahkan, dimanjakan dengan fasilitas teknologi di zaman kita sekarang ini. Tetapi ternyata keadaan ini merupakan kemunduran, yaitu pada kualitas spiritualnya. Jadi dengan menulis dan membaca itu sebetulnya untuk kecerdasan intelektual, tetapi untuk spiritual, maka kadang-kadang kita perlu mengurangi aktivitas menulis dan membaca. Kita melakukan tafakkur, tadabbur, merenung, dan menyadari realitas kehidupan ini dari dekat. Semakin dekat batin kita dengan kekinian realitas kehidupan kita, makin cerdas pula spiritual itu. Kalau batin goplah istilah lainnya, kita maju misalnya, sudah jelas badan di atas sejadah, tapi kan pikiran kita kemana-mana. Nah ini kan tidak spiritual. Jadi kalau badan di atas sejadah, batin pun di atas sejadah, susah ya. Alatnya adalah zikir hobi. Zikir hobi di dalam duduk diam tawajuh adalah alat supaya batin itu mampu menyadari kekinian, hudur di kekiniannya. Di titik kekinian itulah adanya Allah. Makin di titik kekinian alatnya adalah zikir khafi, maka di situ artinya kita semakin dekat juga dengan Allah. Allah yang laisa kamitslihi syai' wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Allah yang maha tak terpikirkan, maha tak termisalkan, tetapi Allah aqrabu ilaina min hablil warid. Tetapi Allah lebih dekat dengan diri kita ketimbang urat leher kita sendiri. Ya kesadaran kita itu di sini dan kini, hudur di titik khafi sebagai alat supaya kita mampu menyadari titik kekinian kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya kita perlu mencoba ya, kita perlu mengurangi kesibukan kita yang suka menulis dan membaca. Kita menjadi al-ummi. Coba kita kurangi aktivitas menulis dan membaca, lalu kita lebih mendekat kepada kenyataan kehidupan kita yang sesungguhnya di atas permukaan bumi ini. Maka nanti kita akan merasakan adanya perubahan pandangan, ada perubahan sikap hidup di dalam kehidupan kita. Kita bisa melihat banyak hal yang selama ini tidak kita perhatikan. Oh, istri saya kurang kasih sayang. Oh, anak saya kurang mendapatkan perhatian, sentuhan-sentuhan emosional. Oh, akan banyak hal yang bisa kita lihat ketika kekuatan spiritual kita itu meningkat. Pandangan kita semakin terang, semakin tercerahkan. Inilah kecerdasan spiritual. Ketika sudah di rumah, badannya, batinnya juga di rumah, realistis di rumah, sehingga bisa menikmati kebersamaan dan kebersamaan bersama keluarga. Lebih realistis. Pas di pekerjaan kita fokus maksimal pada pekerjaan, kita lebih realistis. Nah ini keuntungan daripada bangsa al-ummiyin. Mereka lebih dekat dengan realitas kehidupan mereka sendiri. Mereka lebih bisa mendapatkan kecerdasan spiritual. Jadi Bapak Ibu, kita perlu mengummikan batin kita. Kita perlu mengurangi aktivitas menulis dan membaca untuk kebangkitan kekuatan spiritual kita. Kenapa kita perlu belajar menjadi ummi? Karena memang Allah mengutus utusannya sebagaimana di dalam ayat tadi kepada bangsa atau kepada kaum yang ummi. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan. Dialah Allah yang mengutus utusannya kepada kaum yang ummi, kaum yang tidak pandai membaca, tidak pandai menulis. Ini kan berarti kita bisa menjadi ummi itu. Ya kita kurangi aktivitas membaca dan menulis. Untuk apa? Untuk membangkitkan kekuatan spiritual kita. Baik, mari kita pahami ayat berikutnya. Yaslu alaihim ayati. Untuk apa kita belajar menjadi ummi?
yaitu agar sang utusan Allah tadi membacakan ayat-ayat Allah kepada kita. Yaslu alaihim ayatihi, tilawah, membacakan ayat-ayat Allah. Inilah tugas sang utusan. Ayat-ayat apa yang dibaca di sini? Nah, Bapak Ibu, kita kan sedang membaca kitab Miftahus Sudur, kitab tentang zikir kepada Allah. Kitab Miftahus Sudur ini merupakan kitab tasawuf tarekat. Jadi ilmu batin, ilmu spiritual, ilmu untuk ke dalam, bukan ilmu untuk keluar. Yang dimaksud di sini adalah ayat-ayat batin kita, ayat-ayat yang ada di dalam diri kita. Ayat-ayat inilah yang akan kita baca melalui bimbingan petunjuk dari para utusan Allah itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq." Akan kami perlihatkan ayat-ayat kami, baik ayat-ayat yang terlihat di permukaan ufuk, di atas permukaan bumi ini, juga ayat-ayat di dalam diri mereka, ayat-ayat isyari yang ada di dalam batin rohaniah mereka, sehingga menjadi terlihat nyata oleh mereka bahwa Allah adalah yang maha benar. Jadi utusan Allah itu sangat penting untuk membangkitkan kekuatan spiritual yang ada di dalam diri kita, agar kita memiliki kemampuan untuk membaca ayat-ayat batin, agar kita memiliki kemampuan untuk membaca ayat-ayat yang ada di dalam batin rohaniah kita. Inilah luar biasanya tasawuf itu ya Bapak Ibu, kita ke dalam bukan keluar. Karena itu Bapak Ibu sekalian, kita harus belajar kepada sang utusan Allah. Kita harus belajar kepada seorang syekh mursyid untuk spiritual kita. Kita talqin kepada beliau untuk mendapatkan alat yang hebat, yaitu zikir kepada Allah, baik zikir jahar maupun zikir khafi, agar kita bisa membaca ayat-ayat batin yang ada di dalam diri kita. Maka bagi kita yang sudah mendapatkan alatnya, kita harus pakai alat yang beliau berikan itu. Kita bangkitkan kekuatan spiritual melalui alat zikir kepada Allah itu. Ya sebagaimana dalam penjelasan pengarsa Abah Anom dengan tahapan-tahapannya. Ada zikir jahar, ada zikir khafi takalub, ada zikir khafi taba, ada zikir sir. Kita tembuskan untuk melihat ayat-ayat batin terdalam kita, menembus lapisan-lapisan hati, sadar, qalbu, fuad, syaghat, lub, sir, dan ana. Tembus dari alam mulki dengan roh jasmani, tembus ke alam malakut dengan roh nurani, tembus lagi ke alam jabarut dengan roh sultani, hingga tembus ke alam lahut dengan roh al-qudsi. Sehingga ketika kita bisa mengenal, membaca batin kita dengan sesungguhnya, kita bersedia untuk membersihkan batin kita itu, kemudian mengendalikannya, mengontrolnya, kemudian menteguhkannya, menetapkannya di titik baqo' billah, di setiap kekinian kenyataan kehidupan kita sehari-hari. Jadi Bapak Ibu, kita harus membaca ayat-ayat yang ada di dalam batin kita. Alatnya adalah zikir kepada Allah. Bila di dalam diri kita terbaca adanya ayat-ayat kesombongan, kita bersihkan dengan zikir kepada Allah. Bila dalam diri kita terbaca adanya ayat-ayat keserakahan, kita bersihkan dengan alat zikir kepada Allah. Bila di dalam diri kita terbaca adanya ayat-ayat yang jelek-jelek, yang jorok-jorok, yang mesum-mesum, yang kotor-kotor, yang negatif-negatif, kita bersihkan semua ayat-ayat negatif ini dengan zikir kepada Allah. Baik, itu saja yang dapat kita pelajari pada kesempatan kali ini. Semoga ada hikmahnya untuk batin spiritual kita, khususan ila hadratil mu'azzami wal mukarram Guru Agung Pengarsa Abah Anom Sayyidi Syekh Ahmad Sahibul Wafat Taj Arifin radhiyallahu ta'ala an. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala nabi hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim tasliman. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.